tak lebih dan tak kurang. Beliau itu hanya memahami hanya dalam konteks hubungan intim. Ya. Kalau hanya hubungan intim, ketika para kadi nikah misalnya ada ketika dia memberikan khutbah nikah bahwa pernikahan yang kita ucapkan hari ini tidak hanya disaksikan oleh orang-orang yang hadir, tetapi juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada dua pesan dari akad nikah yang dilakukan tadi. Artinya ketika kita berakad nikah maka kita berjanji dengan Allah. Ya. Apa kita janji kita? Akan menjadi kalau suami pada saat dia menikah maka dia akan berjanji menjadi pasangan yang terbaik dari istrinya. Ya. Maka dia akan melakukan berbagai kewajiban yang terpikul di pundak dia sebagai kepala keluarga. Begitu juga sebaliknya si istri. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat atau generasi muda yang akan melangsungkan perkawinan. Ya. Nah, inilah yang diwujudkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ya, bahwa di dalam pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan berdasarkan mewujudkan rumah tangga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di dalam KI ditambah lagi untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini yang diinginkan ya. Diinginkan. Jadi jelas dia yang diinginkan pernikahan itu seperti apa ya. Iya. Namun kan Pak, di masyarakat tentunya ya, semua keluarga pasti punya konflik, betul ya. Pasti itu kan. Iya. Bapak kan sebagai orang yang menangani perkara lah bisa dibilang ya. Artinya mungkin hari-hari menyelesaikan masalah pernikahan ya kan, betul ya. Benar. Baik itu di ruang majelis maupun sebagai mediator ya, yang mendamaikan orang itu datang ke pengadilan ingin cerai supaya mereka tidak cerai, begitu ya. Artinya bagaimana cara mendamaikan mereka agar tidak cerai ya. Menurut Bapak, konflik apalah yang sering terjadi di keluarga ya kan? Dan ini sebenarnya akarnya permasalahan dari mana? Ataukah karena kekurangan pemahaman atau apa? Ya, sebelum kita mengupas tentang persoalan konflik-konflik, kita melihat dulu, ya, pemahaman masyarakat tentang sebuah pernikahan itu sendiri. Ya, kita melihat bahwa hari ini, ya, masyarakat atau generasi muda. Dan ini tidak hanya generasi muda, juga ada generasi tua yang sudah bongkar pasang. Tapi mereka tidak memahami makna dari sebuah pernikahan. Ya, kenapa Bapak katakan seperti itu? Ya. Padahal ya visi misi di dalam mewujudkan rumah tangga kan sudah ada aturan tadi di dalam surat Ar-Rum misalnya. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 sudah dijelaskan. Ya, di dalam kompilasi hukum Islam sudah dijelaskan bahwa pernikahan itu adalah visi misi kita adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di bawah nilai-nilai ilahi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita lihat hari ini, Bapak pernah pengalaman. Ya, ketika ada seseorang, ya kita tidak fokus tentang perceraiannya, tapi Bapak melihat sejauh mana dia memaknai tentang sebuah pernikahan. Gitu. Ya.
tak lebih dan tak kurang. Beliau itu hanya memahami hanya dalam konteks hubungan intim. Ya. Kalau hanya hubungan intim, satu-satunya tujuan dari perkawinan, ya begini akibatnya. Ya, hubungan intim itu berapa sih lama nikmatnya? Durasinya nggak akan lama. Ya. Tetapi itulah yang terjadi. Tapi ini yang terjadi, sehingga konflik ini lagi. Karena hanya sebatas hubungan intim selesai, dan kita akan dihadapkan kepada banyak persoalan-persoalan yang menuntut kesiapan mental kita, kedewasaan kita di dalam menyikapi persoalan-persoalan tadi. Maka Bapak katakan ya bahwa sebuah pernikahan tadi itu bagi pasangan yang akan menikah, mereka harus punya visi misi. Ya. Sehingga kita ketika kita mencari pasangan kita satu fikrah enggak? Dan nanti seperti Hafiz. Hafiz orang yang cinta ilmu, ya, orang yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Nanti dicari istri yang jauh dengan Tuhan. Ya, berbeda visi. Berbeda visi, apalagi misi. Iya, apalagi misi. Ya, yang satu ke masjid, yang satu ke diskotik. Gara-gara tidak memahami arti dalam sebuah pernikahan. Gitu ya. Ya. Kemarin ada satu kasus yang Bapak bilang, dia pinginnya suaminya ya menjadi istri yang solehah, yang cukup di rumah. Ya. Yang satu istrinya artis. Ya. Hobinya keluar rumah terus dan inginnya manggung terus. Suami nggak izinkan istrinya keluar. Ya, ini kan gara-gara kita memilih pasangan karena tidak punya prototipe, ya, nggak punya visi misi. Nah, ini yang bikin nanti ke depan hancurnya sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, bikin dulu visi misi kita. Ya, saya mau inginkan anak saya menjadi seorang pemain bola, ya jadilah pasangan yang satu fitrah. Ya, kalau ingin menjadikan anak kita, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, ya carilah pasangan yang mendukung untuk itu. Ya, jangan yang tidak mendukung. Nah, kalau ini tidak mendukung, maka ini akan ada kemungkinan besar broken home akan terjadi dalam sebuah rumah tangga yang nanti endingnya ya akhirnya ke pengadilan juga. Ini Jadi teringat tadi visi misi tadi itu menarik sekali ya. Kalau dosen kami Pak dulu waktu kuliah, dia punya cara yang enak didengar gitu. Anda kalau menikah katanya, ini dosen Dr. Jumli namanya. Mudah-mudahan beliau sehat selalu ya. Dosen favorit nih. Kalau Anda menikah katanya, jangan tambah-tambah PR katanya. Artinya jangan gunakan kata-kata nggak apa-apa lah mencari pasangan yang belum sholat. Nantilah setelah nikah dia cari sholat. Dan kan tambah-tambah tugas nanti kan. Benar. Jangan tambah-tambah PR katanya. Carilah yang tidak perlu diajari lagi katanya kan. Sebab pernikahan itu banyak lagi nanti yang akan diselesaikan. Bukan cuma menyelesaikan sholat dia aja kan. Artinya jangan tambah-tambah PR. Itulah pentingnya berarti visi misi dan pernikahan ya. Makanya di dalam kitab fikih, kitab menakahan, kafaah. Iya kafaah betul. Ya. Calon kita itu harus satu kafaah, satu visi misi kita. Ya, bukan hanya dibilang kafaah itu dalam konteks pengertian kalau Hafiz orangnya sarjana harus sarjana juga. Bukan ya. Itu dalam pengertian sempit. Ya, biarlah enggak sarjana. Tapi ya, biarlah ekonominya pas-pasan. Ya. Nah, biarlah dia, tapi yang penting kafaah dalam konteks ini ada sama visi misi kita.
Ya. Iya. Jadi benar dikatakan oleh Bu Dr. Jumni tadi. Ya. Kita menikah adalah untuk bagaimana kita untuk apa namanya meringankan bukan masalah. Iya. Ya. Bukan menambah-nambah masalah lagi. Karena banyak orang justru sudah menikah banyak persoalan lagi. Ini kata kunci. Karena mereka nggak punya visi dan misi. Kan ya. Oke. Jadi menurut saya sudah duduk lah tuh ya permasalahan itu. Mungkin, sedikit saya ingin cerita. Ada karena mereka tidak punya visi misi. Jadi ada istilahnya rumah tangga itu ibaratkan kuburan. Ada rumah tangga itu ibaratkan rumah makan. Ada rumah tangga itu diibaratkan masjid. Ada rumah tangga diibaratkan pasar. Artinya? Ya. Kenapa?